angka indeks. Definisi dari angka indeks adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Jadi di dalam angka indeks itu adalah suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari satu periode ke periode berikutnya. Biasanya untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas, atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu atau waktu dasarnya. Indeks atau angka indeks dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk prosentase. Jadi di dalam angka indeks itu adalah satuan angka indeksnya adalah dalam bentuk persen. Jadi tujuan dari angka indeks itu adalah dalam bisnis ya, biasanya untuk menunjukkan perubahan persentase dari beberapa hal dari satu periode ke periode lain. Mengkonversi data ke indeks merupakan suatu cara yang lebih baik untuk mengekspresikan suatu perubahan. Contohnya apa? Berapa tingkat kenaikan harga suatu produk, berapa tingkat kenaikan jumlah produksi pada sektor industri, berapa tingkat perubahan harga atau tingkat perubahan produksi pada berbagai sektor ekonomi. Jadi jika angka indeksnya lebih dari 100%, maka indeks itu bisa dikatakan naik. Tetapi jika sebaliknya ya, jika indeksnya kurang dari 100%, maka indeks dikatakan menurun. Jenis-jenis angka indeks. Yang pertama adalah indeks harga atau price index. Biasanya untuk mengukur perubahan harga barang. Contohnya adalah indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar atau dan diterima petani, indeks harga konsumen. Yang kedua adalah indeks kuantitas atau quantity index. Mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun yang dijual. Contohnya adalah indeks konsumsi beras, indeks konsumsi kedelai, indeks penjualan jagung, atau indeks produksi beras. Yang ketiga adalah indeks nilai atau value index. Mengukur perubahan nilai dari suatu barang baik yang dihasilkan impor maupun diekspor. Contohnya adalah indeks nilai ekspor beras atau indeks nilai ekspor atau impor beras. Metode perhitungan angka indeks ada yang pertama adalah angka indeks sederhana atau tidak tertimbang, ada bentuk agregatif dan bentuk relatif. Yang kedua adalah angka indeks tertimbang, ada indeks Las-Perez, indeks Passy, indeks Dробis, dan indeks Irving-Fisher. Angka indeks tidak tertimbang. Yang pertama, indeks agregatif. Angka indeks agregatif itu adalah angka indeks tidak tertimbang, merupakan angka indeks yang beranggapan bahwa masing-masing barang sama pentingnya, maka disebut yang namanya agregatif karena merupakan penjumlahan dari semua barang yang akan dihitung angka indeksnya. Jadi di dalam indeks agregatif terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang. Misalnya apa? Indeks harga 10 macam bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks ekspor Indonesia, indeks harga bahan makanan, biaya hidup, penjualan suatu perusahaan. Maka
lebih dari satu barang yang dijual, itu adalah indeks agregatif. Keunggulan dari indeks agregatif yaitu sifatnya yang sangat sederhana. Oke, yang pertama angka indeks agregatif untuk harga yaitu ditambah dengan P0N sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%, di mana P0N ini adalah indeks, angka indeks harga tahun N dengan tahun dasar 0. PN itu adalah harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. P0 ini adalah harga tahun dasarnya. Harga tahun dasarnya. Contohnya adalah berikut ini tabel 5 macam komoditi tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan 2010 sebagai tahun dasarnya atau base year-nya. Ada komoditi A sampai komoditi E di mana harga tahun 2010 yaitu tahun dasarnya, sigmanya adalah 3.720. Harga tahun 2011 atau PN-nya yang akan kita hitung angka indeksnya yaitu sebesar 4.450. Ini ya, dari A dijumlah semua menghasilkan 3.720. PN ini ya, dari A sampai E dijumlah semua menghasilkan 4.450. Oke, angka indeks harga tahun dasar 2010 itu adalah 100%. Jadi tahun dasarnya adalah sebesar 100%, ya. Angka indeks harga tahun 2011 yaitu sigma PN dibagi dengan sigma PO, 4.450 dibagi 3.720 dikalikan 100%. Maka angka indeks harga tahun 2011 yaitu 119,6%. Kesimpulannya apa? Jadi angka indeks pada tahun 11 dibandingkan dengan tahun 2010 itu sebesar 119,6%. Artinya bahwa terjadi pada tahun 2011 terjadi kenaikan harga sebesar 19,6% dibandingkan dengan tahun 2010. Yang berikutnya adalah angka indeks agregatif kuantitas, yaitu Hi0N sama dengan sigma Hi-N dibagi sigma Hi0 kali 100%. Ini adalah angka indeks kuantitas tahun N dengan tahun dasar nolnya. Hi-N itu adalah kuantitas tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Hi0 itu adalah kuantitas tahun dasarnya. Contoh soalnya seperti ini ya. Tabel 5 macam komoditi tahun 2010 sampai 2011 ya. Jumlah kuantitas pada tahun 2010. Ini 2010. Ini 2011. Ini ya, dengan jumlah 300 pada tahun dasarnya, Hi0-nya, Hi-N-nya adalah 320. Anda bisa mencari berapa angka indeks agregatif kuantitas pada tahun 2011. Berapa kenaikannya untuk tahun 2011. Bisa Anda cari sendiri. Bisa untuk mencoba ya. Yang berikutnya adalah angka indeks agregatif nilai atau value, di mana V0N sama dengan sigma VN dibagi sigma V0 dikali 100%. V0 ini adalah angka indeks nilai tahun N dengan tahun dasar 0. VN itu adalah nilai tahun yang akan dihitung angka indeksnya. V0 itu adalah tahun dasarnya.
Yang berikutnya adalah indeks relatif. Terdiri dari satu macam barang dan perhitungannya untuk satu jenis barang saja. Jadi berbeda dengan agregatif. Kalau agregatif tadi beberapa barang, kalau relatif hanya satu jenis barang saja. Rumusnya adalah I, indeks tahun N dengan tahun dasar 0 sama dengan sigma atau PN per PO kali P0 kali 100%. PN itu adalah harga tahun N dan P0 itu adalah harga tahun ke-0. Contohnya, saya masih menggunakan data yang saya pakai di soal awal tadi, di mana ada barang A itu pada tahun 2010 1000, tahun 2011 itu menjadi 1170. Kita mencoba mencari angka indeks untuk relatif, ya, harga untuk angka indeks relatif di masing-masing komoditas A sendiri, barang B, barang C, barang D, dan barang E. Oke, kita dapatkan untuk barang A ini ya. Jadi 1170 dibagi dengan 1000 dikali 100%. Terus 300 dibagi dengan 400 dikali 100%. 660 dibagi 600 dikali 100%. 1120 dibagi 1120 kali 100%. 1200 dibagi 600 kali 100%. Jadi untuk indeks harga relatif barang A itu hasilnya 117, jadi kenaikannya 17%. B itu 75%, jadi ada penurunan sebesar 25%. Barang C indeksnya 110%, jadi kenaikannya 10%. D itu 100, jadi tidak ada kenaikan. Dari barang D itu dari tahun 2010 sampai 2011 tidak ada kenaikan. Barang E dari 2010 sampai 2011 kenaikannya 100%, ya, ini kan menjadi 200%, jadi kenaikannya 100%. Jadi rata-rata antara barang A sampai barang E dari tahun 2010 sampai 2011 itu kenaikannya sebesar 20,4%. Oke, selanjutnya adalah angka indeks relatif untuk kuantitas. Jadi perbedaan antara relatif sama agregatif itu, kalau relatif itu hanya tadi ya, hanya satu barang, dengan sedangkan agregatif adalah ada beberapa jumlah barang. Jadi di sini perbedaannya adalah di sigmanya. Jadi kalau relatif hanya satu barangnya saja. Oke, contohnya adalah populasi di Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah sebesar 4.494.232, sedangkan di Provinsi Lampung sebanyak 13.69.182. Pertanyaannya adalah berapa indeks populasi dari Jambi dibandingkan dengan Lampung. Anda bisa mencari dengan rumus angka indeks relatif kuantitas, yaitu Hi-N dibagi dengan Hi0 dikalikan 100%, di mana Hi0 itu adalah kuantitas untuk tahun dasarnya, yaitu di sini adalah Hi0-nya itu adalah Jambi, Hi-N-nya adalah Lampung. Ya, jadi Hi-N-nya adalah Jambi, Hi-N-nya adalah Jambi, Hi-N-nya adalah Jambi, Hi-0-nya adalah Lampung. Karena di sini yang ditanyakan adalah Jambi dibandingkan dengan Lampung. Jadi Hi-N-nya adalah Jambi, Hi-0-nya adalah Lampung. Jadi berdasarkan populasi di Provinsi Lampung. Anda bisa mencari dulu
nanti saat diskusi nanti akan saya tanyakan. Oke, selanjutnya adalah relatif nilai, sama ya dengan indeks agregatif, tapi perbedaannya adalah di sigmanya, karena relatif nilai itu hanya satu barang yang dinilai, tidak seperti dengan agregatif. Jadi bisa disimpulkan kalau agregatif itu gabungan, kalau relatif itu adalah sendiri-sendiri. Perbedaannya antara agregatif dan relatif. Oke, selanjutnya adalah angka indeks ditimbang atau tertimbang. Yang pertama kita bahas adalah angka indeks Las Peres. Untuk angka indeks Las Peres itu adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar atau H0-nya. Jadi pada metode angka indeks Las Peres ini merujuk pada kuantitas dari periode awalnya. Jadi yang dilihat adalah periode awalnya. Rumusnya ini angka indeks Las Peres adalah L sama dengan sigma PN H0 dibagi dengan sigma P0 H0 kali 100%, di mana L ini adalah angka indeks Las Peres tahun N dengan tahun dasar 0. PN itu adalah harga tahun N, P0 itu adalah harga tahun dasar 0, H0 itu adalah kuantitas tahun dasar 0. Contohnya, contoh soal angka indeks Las Peres yaitu yang pertama ini ya, cari angka indeks Las Peres pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2010. Jadi tahun 2011 dengan tahun 2010, di mana tahun 2010 itu adalah sebagai awal ya, tahun awal. Ada komoditas A, B, C, D, dan E. Tahun 2010 itu harganya 600, 300, 400, 400, 300, 2011 2.700, 1.000, 1.000, 1.300. Kuantitasnya pada tahun 2010 2, 3, 2, 1, 1. Pada tahun 2011 3 kilo, 2, 3, 2, dan 2. Ini adalah soalnya. Oke, kita tadi mencari angka indeks Las Peres ya. Ini adalah harga itu adalah P, kuantitas H ya. Dimana P0 kali H0 kita cari tadi. Saya buka lagi rumusnya. Kita cari PN kali H0 dan P0 kali H0 ya. Kita buat tabel, kita tambahkan satu kolom lagi di sampingnya. Yang ini adalah P0 kali H0, yaitu tahun dasarnya 2010. Jadi P 2010 kali H 2010 ya. Di sini hasilnya 1200, jadi 600 kali 2, 300 kali 3, 400 kali 2, 400 kali 1, dan 300 kali 1. Yang berikutnya adalah PN, yaitu tahun 2011 dikalikan H0. H0 nya adalah 2010. Jadi ini ya, 2000 dikalikan 2, 700 kali 3, 1000 kali 2, 1000 kali 1, dan 1300 kali 1. Maka kita dapatkan sigma dari P0 H0 itu adalah 3800. Sigma dari P11 H0 itu, PN H0 itu adalah 10.400. Maka kita dapatkan L-nya adalah sebesar 273,7%. Maka artinya terjadi kenaikan harga pada tahun 2011 sebesar 173,7% dibandingkan tahun 2010.
Jadi kenaikannya sebesar 173,7%. Jadi untuk mengimbangi kekurangan dari metode Last Virus dan Pasca ini, yaitu kita lakukan dengan cara mengintegrasikan angka indeks tersebut, yaitu dengan menggunakan metode angka indeks Dробis ya, dan Irving-Fisher. Oke, yang pertama adalah angka indeks Dробis digunakan jika terdapat selisih yang sangat besar antara indeks Last Virus dengan indeks Pasca, di mana D sama dengan L plus P dibagi 2. L itu adalah indeks Last Virus tahun N dengan tahun dasar 0, P adalah pasca tahun N dengan tahun dasar 0. Oke, dari contoh soal yang di depan tadi ya, kita dapatkan angka indeks Last Virus itu 273,7% dengan angka indeks Pasca itu 278,5%. Maka kita dapatkan angka indeks Dробis itu nih ya, 273,7 tambah 278,5 dibagi 2, hasilnya adalah 276,1%. Jadi menggunakan angka indeks Dробis ini hasilnya 276,1%. Oke, selanjutnya adalah angka indeks Irving-Fisher, yaitu angka indeks tahun N dengan tahun dasar 0 sama dengan akar dari L kali P. Jadi L tadi ya angka indeks dari Last Virus tahun N dengan tahun dasar 0, P adalah indeks pasca tahun N dengan tahun dasar 0. Kalau kita merujuk dari soal yang awal tadi, maka didapatkan angka indeks Irving-Fisher-nya itu sebesar 276,09%. Jadi hampir sama dengan nilai angka indeks Dробis ya. Dробis tadi ini ya 276,1%, sedangkan Irving-Fisher tadi 276,09%.